Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Bhre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V yang nama kecilnya adalah Raden Alit mempunyai 3 orang selir yang sangat terkenal. Ketiga selir inilah yang kelak kemudian menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Istri selir yang pertama adalah putri dari Cina yang bernama Xiu Banqi atau Tan Engqian, maka disebut juga Putri Qian, namun yang lebih terkenal sebagai Putri Cina. Tan Engqian adalah putri dari Tan Goat, seorang pedagang dan ulama dari Cina yang selanjutnya juga disebut Syekh Bantong. Putri Cina ini ketika hamil muda diserahkan kepada Arya Damar, putra Prabu Brawijaya V yang menjadi Adipati Palembang karena desakan dan kecemburuan sang permaisuri. Kemudian putri Cina tersebut melahirkan Jin Bun atau lebih dikenal Raden Patah, raja Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Demak Bintoro. Istri selir yang kedua adalah putri dari negeri Campak yang bernama Amarawati atau Putri Campak, dan orang Jawa menyebut Putri Cempo. Amarawati adalah adik dari Candrawati, ibunda Bongsviho alias Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel adalah keponakan dari Putri Campak. Dengan Putri Campak ini Prabu Brawijaya menurunkan bayi perempuan yang diberi nama Retno Pambayun atau Putri Pambayun. Putri Pambayun kemudian menikah dengan Adipati Andayaningrat yang hijrah ke Pengging dan disebut juga Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh dan Putri Pambayun menurunkan Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Kenongo yang kemudian disebut Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menurunkan Mas Karebet atau Jaka Tingkir yang kemudian menjadi raja di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Jadi Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir itu adalah cucu dari Putri Pambayun dan buyut dari Putri Campak. Ketika Prabu Brawijaya V menderita penyakit laki-laki yang sangat parah dan sulit diobati, seluruh tabib dan ahli pengobatan dari seluruh negeri Majapahit, bahkan dari luar kerajaan, namun tak satu pun yang sanggup untuk menyembuhkannya. Dalam keputusasaan, Sang Prabu Brawijaya masuk sanggar Palanggatan untuk bersemedi atau meditasi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum dalam penderitaannya. Akhirnya Sang Prabu mendapat wangsit atau bisikan gaib yang berbunyi, "Hai Sang Prabu, jika ingin penyakitmu sembuh, tidurlah dengan orang Wandan yang kulitnya kuning." Ternyata ada seorang dayang Putri Campak yang dibawa dari Wandan, wilayah negeri Campak, bernama Bondri Cemara yang berkulit kuning, bersih, berwajah cantik. Kemudian meski statusnya hanya dayang atau pelayan, namun diambil selir oleh Sang Prabu sesuai dengan wangsit yang diterimanya dan diberi nama Wandan Kuning. Ketika sekali saja tidur dengan Wandan Kuning, penyakit yang diderita Sang Prabu langsung sembuh seketika. Namun karena selir Sang Prabu ini hanya seorang dayang atau pelayan,
maka beritanya tidak boleh bocor keluar istana yang bisa membuat malu sang Prabu. Ketika Putri Wandansari atau Wandan Kuning hamil, oleh sang Prabu Brawijaya dititipkan kepada abdinya seorang juru tani yang bertugas menarik pajak dan upeti bernama Buyut Masabar. Ketika sampai waktunya, Wandan Kuning melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya diberi nama Lembu Peteng karena dianggap tidak ada ayahnya. Lembu Peteng sangat disayang oleh ibunya, apalagi oleh Nyi Buyut yang dianggap neneknya karena sampai setua itu tidak dianugerahi keturunan. Suatu saat Buyut Masabar hendak pergi ke istana menghaturkan hasil penarikan pajak dan upeti untuk dipersembahkan kepada sang Prabu Brawijaya di istana Majapahit. Tanpa sepengetahuan Buyut Masabar, Lembu Peteng yang saat itu berumur sekitar sewindu atau 8 tahun secara diam-diam mengikuti Buyut Masabar. Ketika Buyut Masabar sedang menghadap sang Prabu, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul dan bergema ke seluruh isi istana. Semua terkejut mendengarnya, dan seluruh prajurit Majapahit segera bergegas menuju alun-alun untuk siap berperang. Seorang tamtama penjaga istana segera menuju sumber suara. Dilihatnya seorang bocah laki-laki sedang memegang tabuk gong Kiai Sekar Delima yang dikeramatkan. Karena tidak seorang pun boleh memukul gong itu kecuali sang Prabu Brawijaya apabila mau maju ke medan perang. Bila gong berbunyi nyaring, maka prajuritnya akan memperoleh kemenangan. Tetapi sebaliknya, kalau bunyinya mendem atau nyaris tak terdengar, maka prajuritnya akan kalah perang. Segera ditangkapnya anak itu dan dihadapkan kepada sang Prabu untuk dijatuhi hukuman gantung. Betapa terkejutnya Buyut Masabar melihat Lembu Peteng ditangkap prajurit tamtama pengawal istana karena berani memukul gong Kiai Sekar Delima. Sebelum sang Prabu menjatuhkan hukuman, maka Buyut Masabar buru-buru menyampaikan kepada sang Prabu bahwa anak yang menabuh gong tersebut sesungguhnya putra sang Prabu sendiri dengan Putri Wandan Kuning. Sang Prabu tidak begitu saja percaya, maka seorang abdi disuruhnya mengambil cermin. Begitu sang Prabu melihat wajahnya dalam cermin menjadi terkejut karena anak tersebut sangat mirip dengan dirinya. Akhirnya anak tersebut diampuni kesalahannya dan diakui sebagai putranya, kemudian diberi nama Bondan Kejawan. Selanjutnya sang Prabu memerintahkan Buyut Masabar untuk mengantar Bondan Kejawan ke desa Taruk untuk mengabdi pada Ki Ageng Taruk, sahabat sang Prabu. Anak tunggal Ki Ageng Taruk yang bernama Dewi Nawangsih terkejut melihat Buyut Masabar membawa anak laki-laki ke rumahnya. Kemudian dipanggilnya Ki Ageng Taruk yang baru pulang dari sawah. Bondan Kejawen diterima Ki Ageng Taruk sebagai anak angkatnya dan sekaligus muridnya yang diajarkannya berbagai ilmu agal alus seperti bela diri dan ajijaya kawijayan. Di samping itu, Bondan Kejawen juga diajarinya menjadi petani yang rajin dan ulet sehingga hasil sawah Ki Ageng Taruk menjadi berlimpah. Seperti pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Bondan Kejawan yang serumah dan sering bersama mengerjakan sawah, maka lama-lama jatuh cinta kepada Dewi Nawangsih, adik angkatnya. Begitu juga sebaliknya.
Dewi Nawangsih pun jatuh cinta pada Bondan Kejawan. Akhirnya oleh Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan dinikahkan dengan Dewi Nawangsih dan melahirkan anak laki-laki yang tampan diberi nama Getas Pendawa. Selanjutnya Ki Getas Pendawa menurunkan Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela menurunkan Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis menurunkan Ki Gede Pamanahan, dan Ki Gede Pamanahan menurunkan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menurunkan raja-raja Mataram seperti Hamangkubuwono di Kasultanan Yogyakarta, Pakubuwono di Kasunanan Surakarta, dan Raden Mas Said atau Mangkunegara di Praja Mangkunegaran.